Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again bareng aku Maisa Raja Made. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang struktur media online. And so let me explain about media online first. And as we know, media online itu merupakan salah satu media massa yang tentunya dapat kita akses melalui internet. Nah, sebagai media massa, mungkin media online juga ngegunain kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Nah, kalau secara umum nih ya, yang termasuk media online tuh antara lain email, termasuk mailing list, terus ada situs web atau website, situs berita atau media cyber, blog, WhatsApp, Instagram, and another sosial media lainnya. Nah, media online ini juga salah satu new media setelah media cetak seperti surat kabar mungkin, terus majalah, tabloid. Nah, jadi media online itu kajian teknologi komunikasi yang terbaru yang berperan sebagai alat komunikasi interpersonal atau juga disebut sebagai media interaktif. Nah, media online juga tuh bukan cuma nampung tulisan aja, tapi bisa selain tulisan mungkin seperti e-jurnal, media online juga bisa muat gambar, suara, dan video. Jadi berbeda dengan media cetak yang mungkin hanya bisa nampilin tulisan dan gambar. And then media online juga memiliki jangkauan yang sangat luas, asalkan itu bisa terakses internet. Nah, jadi hal ini juga bisa ngebuktiin konten-konten yang diupload di media online juga tuh dapat dengan mudah disebarkan dan dipertukarkan antara pengguna melalui jaringan internet yang tersedia. Jadi ini tentu dia bisa kasih kita solusi buat kendala jarak dan waktu antar pengguna agar nantinya tuh bisa tetap terkoneksi dengan akses yang mudah dan cepat. Next, aku bakal ngejelasin tentang struktur media online. Nah, sebelum aku ngejelasin apa aja struktur organisasi yang ada di media online, aku bakal ngejelasin apa dulu nih struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini tuh merujuk pada susunan dan pengaturan elemen-elemen yang ada di dalam suatu organisasi, seperti mungkin peran, terus tanggung jawab, apa aja tanggung jawab orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, dan tentunya yang paling penting itu adalah hubungan antara anggota yang ada di organisasi tersebut yang nantinya bertujuan untuk ngecapai tujuan yang udah ditetapkan dalam satu organisasi. Nah, struktur organisasi itu sendiri bakal ngeciptain kerangka kerja yang bisa ngebantu buat ngordinasiin aktivitas dan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi itu secara efektif dan nantinya bakal berdampak ke organisasi tersebut. Mungkin bisa jadi lebih efisien, terus bisa meningkatkan kerjasama antar anggota dan tentunya menciptakan produk atau layanan atau jasa yang baik di dalam satu organisasi, terkhusus mungkin di media online ya. Jadi dalam media online struktur organisasi itu sangat berpengaruh dan memiliki peran penting. Mungkin bukan hanya di media online saja, tapi di seluruh organisasi. Struktur organisasi itu menentukan keberhasilan yang dapat dicapai dalam sebuah organisasi atau media online tersebut. Dan struktur organisasi yang bisa dikatakan tepat itu adalah struktur organisasi yang dapat ngejelasin nih secara rinci tentang rencana program dalam kegiatan organisasi atau dalam satu media online. Nah, dalam manajemen media online nih, perencanaan itu dimulai dengan mungkin ngebuat media online resmi, tentunya agar kredibel dan berita-berita yang dikeluarkan oleh media online tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dan termasuk langkah paling awal juga mungkin memilih nama media. Terus dalam struktur organisasi itu, kalau di media online itu dibentuk tiga tim inti untuk mengelola media online tersebut. Tapi mungkin balik lagi ke media online yang lain, mungkin di beberapa media online mungkin tidak memiliki kemiripan yang secara sama persis strukturnya, tapi intinya media online struktur organisasi yang paling inti itu ada tiga.
Yang pertama itu ada tim redaksi atau editor department. Nah, kalau di tim redaksi ini tuh terdiri dari pemimpin redaksi, and then redaktor atau editor, dan reporter, termasuk juga itu fotografer. Nah, di tim redaksi ini tuh fungsinya buat ngatur atau ngelola isi media nih yang dilakuin oleh bagian redaksi atau editorial department. Nah, dari segi tulisan mungkin atau jenis informasi yang nantinya akan diterbitin sama tim redaksi, konten media online tuh secara umum mungkin sama dengan media cetak, yang diterbitin mungkin sama seperti kayak berita, terus artikel, and then Twitter. Tapi dari segi format konten media online, itu tadi yang aku jelasin di awal, nggak cuma berupa teks aja, gak cuma teks aja atau tulisan, tapi juga ngemuat format lain seperti video, audio, dan gambar. Terus kalau dari segi topik nih ya, media online tuh topik yang diangkat cukup beragam, mungkin mulai dari sosial, politik, ekonomi, hiburan, mungkin sampai ke olahraga, tapi tergantung dari media online tersebut lagi ya, fokusnya tuh mau ke topik apa. Dan rata-rata memang media online tuh fokus ke topik tertentu, misalnya mungkin sport, teknologi, pertanian, kesehatan, psikolog mungkin, atau dunia selebritas. Dan situs berita umumnya di media online tuh memang beragam, dan web resmi instansi atau lembaga itu umumnya berisi informasi kegiatan, serta produk atau layanan. Terus yang kedua struktur organisasi yang inti yang ada di media online itu ada tim IT atau Information Technology. Nah, kalau di tim IT ini tuh terdiri dari web developer, web designer, webmaster, dan SEO spesialis. Nah, kalau di tim IT ini bagian desainnya atau web design tuh bertanggung jawab buat tampilan website. Jadi gimana tampilan website secara umum, dan desain media online juga itu harusnya kalau sesuai karakteristik media online tuh beritanya tuh ringan, fast loading, terus clean, ramah pengguna, user friendly, terus ramah seluler juga, dan ramah mesin pencari atau SEO friendly. Nah, bagian desain ini tuh biasanya tuh kalau di media online hanya satu orang, itu web designer atau web developer. Tapi bagian desain web designer ini juga yang bertanggung jawab buat SEO websitenya nanti. Dan yang terakhir dari struktur media online itu ada tim pemasaran atau marketing department. Nah, tim pemasaran ini tuh terdiri dari manajer pemasaran atau pemimpin usaha, terus ada staf promosi, itu juga termasuk dari tim media sosial untuk sosial media marketingnya. Dan pemasaran di media online ini tentunya merupakan ujung tombak dari berdirinya suatu media online, karena nantinya dia yang bakal ngepromosiin media online tersebut. Dan pemasaran secara online tuh disebut online marketing, termasuk social media marketing dan social media optimization. Nah, bagian pemasaran ini bertugas buat ngepromosiin dan nyebarin konten media online ke berbagai medsos, karena sekarang emang era media sosial banget, dan bagian marketing itu dituntut buat piawai buat ngelola media sosial dengan netapin sosial media strategi untuk ngeraih jumlah pengunjung atau traffic di media online itu disebutnya, atau jumlah kunjungan halaman yang ngebaca halaman media online kita atau page views. Dan tim marketing juga yang nantinya bakal nyari sponsor atau iklan buat nunjang media online tersebut nantinya ke depan. Maybe itu aja yang bisa aku sampaikan terkait struktur media online. Hope this video useful for you guys. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.